Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Maulidi Hidayat dari kelas non reguler semester 2. Saya akan mereview pertemuan ketiga mata kuliah hukum pidana dengan Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMA dan asisten dosen dari Rendi Ari Rahyanti SHMA. Tindak pidana Strafbar Fit Delat. Istilah lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. 1. Dari segi sosio-yuris, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. 2. Semua instansi penegak hukum dan aparat hukum menggunakan istilah tindak pidana. Alasannya, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Contohnya, 1. Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955 tentang TP Ekonomi. 2. Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang TP Narkotika. 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi. B. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan, satu perbuatan jahat. Dilihat dari isinya terdiri dari 1. Perbuatan pidana kriminal. 2. Pertanggungjawaban pidana kriminal, responsibility criminal liability. Yang ketiga, terhadap pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dualistis. 4. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana munitis. Pada akhirnya, baik wal istis maupun unitis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. C. Unsur-unsur tindak pidana. 1. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar diri pelaku terdapat di CTP. Unsurnya yaitu perbuatan, kelakuan, akibat yang menjadi syarat mutlak dari deli, unsur melawan hukum, unsur yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. 1. Unsur subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri pelaku. Unsurnya yaitu kesengajaan, kealpaan, niat, maksud dengan rencana terlebih dahulu, perasaan takut, dan lain sebagainya. A. Bagian dari dastan delit van het delik meliputi terdapat dalam rumusan delik, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dokumen, harus dibuktikan di pengadilan. Apabila tidak terbuka, hakim harus membebaskan terdakwa. B. Elemen unsur delik. 1. Tidak terdapat dalam rumusan delik. 2. Hal yang dapat mempertanggungjawabkan suatu tindakan, sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal dapat disalahkan berdasarkan unsur kesengajaan. 3. Harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap perumusan delik. 4. Penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. 5. Apabila hakim ragu, maka harus melepaskan terhadap dari tujuan hukum. Sekian dari saya untuk pertemuan 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.